Saya harapkan klien-klien itu jangan terlalu banyak ulah gitu ya. Kalau udah ada kesepakatan, percaya saja bahwa kita akan urus dengan benar-benar dan akan kita jamin kemenangannya. Biaya dengan tampilan itu bukan jaminan. Biaya dan tampilan itu akan menjadi sebuah jaminan kalau dia terintegrasi dengan program yang baik, dia terintegrasi dengan waktu kapan itu diluncurkan, dan itu nggak semua orang ngerti seperti itu. Nah, Citra Indonesia kan paham yang begitu. Jadi kenapa orang seperti, wah banner kita udah banyak, wah bagus nih, masyarakat senang, tahu-tahu kalah gitu. Karena cara waktu peluncurannya salah dan keliru. Halo sahabat Citra Indonesia, kami jamin Anda aman. Bersama saya Bina Atila dan saya Zahrina. Citra Indonesia kali ini akan mengangkat topik mengenai kami jamin Anda menang. Baik nih Pak, apa yang membuat Citra Indonesia yakin nih dengan jargonnya yaitu kami jamin Anda menang? Ya, kita yakin dengan slogan atau jargon kita bahwa kami jamin Anda menang itu kan atas hitungan-hitungan yang saintifik, atas hitung-hitungan yang ilmiah. Kita Citra Indonesia punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan kita mensinkronkan atau bisa memformulasikan dari latar belakang itu menjadi sebuah strategi kemenangan. Nah, memang banyak kawan-kawan konsultan yang lain itu bisa saja sinis atau mempertanyakan pada kita atau kandidat-kandidat menanyakan apa iya sebuah kemenangan dalam pilkada itu bisa dijamin kemenangannya. Kita katakan bisa. Walaupun kita menjaminnya 97-98%, 3%, 2%, 4%-nya itu kita khawatirkan ada pesaing yang betul-betul gila gitu untuk bertempur habis-habisan. Hanya itu. Yang lainnya kita berani mengatakan kita jamin klien kita menang. Atas dasar pertimbangan apa? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah bahwa kita diberi waktu minimal 1,5 tahun, 18 bulan kita harus bekerja untuk menyusun strategi yang tepat buat klien kita. Kemudian yang kedua adalah biayanya cukup. Hitungannya ya seperti kita ungkapkan di video-video sebelumnya bahwa satu suara kita hitung 65.000 orang dari awal kita bekerja sampai pencoblosan. Nah, di uang 65.000 ini klien sering bertanya, apakah di sana termasuk dalam money politics? Kita menyediakan anggaran untuk semua strategi. Kita nggak mau membahas tentang money politics secara spesifik, tapi semua strategi ada di 65.000 itu. Jadi jangan khawatir misalnya last minute kita mengatakan, Bang atau Mbak ini biayanya kurang. Enggak, dari awal kita sudah katakan 65.000 per suara. Walaupun bisa kita irit sampai 55. Sampai hari ini klien kita yang bisa kita irit memang 55.000 per suara. Tapi secara rasional bisa sampai 45.000, tapi nggak mungkin kayaknya di bawah 45.000 per suara. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang paling penting juga adalah kandidat itu mau nurut sama kita. Ini yang susah karena ketika awal kita katakan Bang atau Mbak, kita betul-betul meminta semua strategi Citra Indonesia yang urus. Dan di awal-awal misalnya dia nobody, bukan siapa-siapa. Dia menyerahkan dirinya betul-betul sama kita dengan mengatakan, ya silakan Adinda, silakan Kak, kita mau dibantu dengan Citra Indonesia. Tapi begitu sudah berjalan beberapa bulan, bendera sudah kita kerek tinggi, dia sudah kelihatan cantik, mengkilat, baik, indah di mata para pemilih. Ini klien biasanya lupa diri, dia GR, belum lagi tim-tim sukses di sekitaran dia itu memuji-muji terus, tidak pernah bicara hal-hal yang jelek, sehingga ketika mulai berkonsultasi lagi di tengah-tengah jalan dengan kita, dengan klien, dengan konsultannya, klien-klien itu mulai tidak awas, sudah mulai menganggap remeh strategi-strategi kita. Belum lagi dia diganggu-ganggu dengan komentar-komentar orang-orang di sekitarnya. Ngapain bayar konsultan mahal-mahal? Kita sendiri bisa urus. Toh kita ini udah pasti menang kok. Orang-orang sudah apresiasi sama kita, suara kita udah bagus. Tapi mereka lupa bahwa di tahap itu semuanya belum ada jaminan menang karena itu dalam proses perjuangan, masih dalam proses strategi yang betul-betul kompleks dan rumit. Nah, tiga hal ini, waktu, biaya,
dan kepercayaan penuh kepada konsultan, kepada Citra Indonesia, seringkali terganggu di tengah jalan. Tadi saya bilang klien tidak terlalu patuh lagi dengan kita, atau di tengah jalan uangnya habis. Di awal dia mengatakan, siap Dinda, kita punya uang banyak. Ternyata ada yang tidak komit dari segi pendanaan, uangnya habis di tengah jalan. Nah, kalau dari segi waktu, memang kalau dari segi waktu 18 bulan oke, 2 tahun lebih bagus. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau di bawah 1,5 tahun itu bisa tetap menjamin kemenangan? Saya katakan di bawah 1,5 tahun kita tetap bisa memberi jaminan kemenangan, tapi pembiayaan sudah semakin membengkak. Bahkan pada tahap-tahap tertentu, misalnya ada klien tuh minta di 4 bulan terakhir pencoblosan, biayanya sudah tidak rasional buat saya. Kalau misalnya dia masih di bawah ya, popularitas dan elektabilitasnya masih di bawah sekali, tahu-tahu 4 bulan datang ke kita minta dibantu biar menang, itu biasanya hitungan pembiayaannya sudah sangat membengkak dan kita sebenarnya sudah nggak nyaman seperti itu. Walaupun basis langkah-langkah saintifiknya masih kita pertanggungjawabkan, tapi kasihan saja sama klien kalau mereka harus mengeluarkan uang begitu banyak. Nah, Pak, terkait penjelasan tadi, target dari Citra Indonesia itu kandidatnya seperti apa sih? Kita datang, kandidat itu bisa datang dari banyak latar belakang. Biasanya jadi latar belakang itu ada berasal dari politician sendiri, ada berasal dari birokrat, ada berasal dari pengusaha. Biasanya tiga background ini yang mau terjun untuk maju dalam pilkada. Nah, kalau dia pengusaha, itu biasanya kita dealnya paling enak karena dia nggak terlalu terracun dengan pikiran-pikiran aneh di dunia politik. Dia serahkan betul sama kita. Tapi kalau dia politician, ini yang agak rumit karena dia sudah punya banyak teman di partai politik, dia sudah punya banyak teman yang biasa bergerak, jadi teman-teman di LSM, wartawan segala macam yang sering dalam tanda petik meracuni pikiran-pikiran dia sehingga dia tidak menerima masukan-masukan dari saran-saran dari kita itu terkontaminasi dengan orang-orang seperti itu. Di awal dia bisa mengatakan oke Dinda kita lanjut, oke Dinda semuanya siap segala macam, tapi dia lebih mudah mau main-main gitu dengan strategi yang mungkin dia pernah lakukan sebelumnya. Dia punya manual book sebelumnya untuk melakukan langkah-langkah itu dan itu mengganggu kita. Strategi yang kita bikin rata-rata memang nggak terlalu sejalan dengan apa yang ada di kepalanya karena setiap pertarungan itu berbeda, setiap waktu strategi berbeda, setiap pertempuran dengan kompetitor yang berbeda juga strateginya berbeda. Nah, jadi kalau dengan politician kita agak rumit untuk bisa menerima kesepakatan itu karena di tengah jalan biasanya jadi kacau. Nah, yang ketiga dengan birokrat. Nah, birokrat ini relatif mau mendengarkan kita, uangnya juga nggak banyak-banyak amat karena dia takut ketahuan punya uang banyak. Alasannya dia punya banyak funding atau segala macam, itu bukan urusan kita lah. Sepanjang dia mau membayar dengan fair, kita nggak ada masalah. Cuma memang kalau kita deal dengan background yang dengan birokrat itu biasanya agak rumit, agak ribet. Tapi nggak apa-apa, itu biasalah. Orang kan pingin tahu lebih detail karena birokrat itu kan biasanya tertib administrasi, akuntabilitasnya jelas. Sementara kan pertarungan, nah ini yang harus paling penting, ini yang harus dipahami oleh para klien, bahwa pertarungan pilkada atau pemilihan langsung itu tidak bisa uang itu dihitung 1 + 1 sama dengan 2. Nah, itu kelemahan kawan-kawan dari latar belakang birokrat. Mereka selalu biasa menghitung 1 + 1 sama dengan 2. Sementara dalam dunia politik 1 + 1 bisa 4, 1 + 1 bisa 8. Nah, bisa juga 1 + 1 sama dengan 0. Nah, ketika 1 + 1 sama dengan 0, mereka mulai komplain, mulai ribut. Padahal 0 bukan berarti itu tidak bisa kita olah strateginya ke depan untuk menjadi sesuatu. Mereka sudah ribut, kenapa ini tidak ada hasil? Ini seperti kok kita sia-sia. Terlalu banyak kecemasan. Tapi buat Citra Indonesia, itu adalah sebuah dinamika. Kita nggak khawatir, yang paling penting dia percaya betul sama kita. Oke nih Pak, sebagai konsultan politik di Citra Indonesia, seperti jargonnya kami jamin Anda menang, apakah ada konsekuensi atau jaminan jika calon tersebut itu tidak menang? Kalau
kita sih berani aja, kita balikin aja lah duitnya kalau dia sampai nggak menang. Tapi ingat, jaga betul, kamu percaya betul nggak sama kita gitu. Kita akan kembalikan lah sekian persen, tapi tapi ketika dia sedikit saja melakukan langkah-langkah atau melakukan tindakan atau memberi sinyal kepada orang lain yang di luar strategi kita, kesepakatan itu batal. Karena begini, kalau kita misalnya ibarat kita bikin kolam tuh, sudah kita bikin lubangnya, kita kasih airnya, kita kasih tamannya, kita kasih ikannya, kemudian suatu hari dia datang dengan menjeburkan kaki karena kata dukun kalau kakimu masuk di dalam kolam itu kemungkinan besar kolamnya akan nambah besar. Nah, ini berarti kan sudah di luar kesepakatan kita, karena biasanya godaan-godaan itu terjadi dan itu bikin kacau. Ternyata ketika kakinya dijebur di kolam, itu air jadi keruh, orang tidak bisa melihat ikan lagi, dan ketika ikannya tidak bisa dilihat berarti packaging kemasan kita pada dirinya itu jadi berantakan, dan untuk memulai lagi biayanya akan berlipat karena kita harus nunggu dulu airnya jadi jernih. Kira-kira begitu perumpamaannya. Nah, menunggu air jernih itu kalau waktu kepepet gimana? Terpaksa airnya kita ganti, biaya lagi. Kalau masih cukup waktu, kita tunggu dulu. Tapi mungkin orang sudah bergerak di mana-mana, lawan-lawan sudah bergerak lebih cepat, kita harus kejar dengan biaya lagi. Nah, jadi saya harapkan klien-klien itu jangan terlalu banyak ulah gitu ya. Kalau udah ada kesepakatan, percaya saja bahwa kita akan urus dengan benar-benar dan akan kita jamin kemenangannya. Jadi kira-kira nih Pak, Citra Indonesia dapat memenangkan kandidatnya itu berapa persen? Ya seperti sudah kita bilang tadi, 97 sampai 98% kita bisa menang kalau kita dikasih waktu minimal 1,5 bulan ya. 18 bulan kita kerja. 2 tahun itu lebih ideal. Kemarin itu kita dikontak sama kawan di Kalimantan Timur. Dia bilang, Pak Yanto, boleh nggak kalau kita kontrak dengan Citra Indonesia hanya dalam waktu 1 tahun. Saya bilang ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi jaminan kemenangannya sudah mulai turun, nggak 90, 97, 98% lagi. Biasanya kalau cuma setahun kita cuma ngejaminnya 78 sampai 80. Saya bilang, kenapa sih nggak kontrak kita 1,5 tahun aja, tambah lagi 6 bulan. 6 bulan tuh nggak banyak kok, biayanya cuma 600 sampai 800 juta, nggak sampai 1 miliar. Nah, daripada kalian menurunkan jaminan kemenangan itu buat klien kita hanya karena uang 600-800 juta kan sayang. Tapi ya klien-klien ini kan selalu berpikir 600-800 juta itu lumayan kalau kita bikin cetak kaos, kita anukan banner, berapa orang tuh akan ngelihat foto kita di situ gitu-gitu. Yang begini, jadi biaya dengan tampilan itu bukan jaminan. Biaya dan tampilan itu akan menjadi sebuah jaminan kalau dia terintegrasi dengan program yang baik, dia terintegrasi dengan waktu kapan itu diluncurkan, dan itu nggak semua orang ngerti seperti itu. Nah, Citra Indonesia kan paham yang begitu. Jadi kenapa orang seperti, wah banner kita udah banyak, wah bagus nih, masyarakat senang, tahu-tahu kalah gitu. Karena cara waktu peluncurannya salah dan keliru. Bagi saya, konsultan politik itu dia harus memiliki pendidikan yang tepat. Pendidikan yang tepat itu apa? Dia memang lulusan sarjana politik. Dia lulusan seperti saya, sarjana ilmu komunikasi. Background saya ilmu komunikasi. Kemudian dia juga mengerti tentang sosiologi. Dia mengerti tentang kebudayaan masyarakat kita, tren masyarakat kita, emosi masyarakat kita. Jadi dia bukan hanya sekedar angka-angka yang diformulasikan lewat lembaga-lembaga survei dan lembaga-lembaga polling. Tidak sekedar itu. Jadi kita harus mengerti psikologi bangsa ini.